satu hal ya yang perlu ditambahkan dan sangat disayangkan, yaitu sikap budaya positif untuk melatih kejujuran. Jadi kira-kira 10 tahun yang lalu, tahun 2013, itu udah ada usaha-usaha dari pihak manajemen sekolah untuk melaksanakan program kerja melancarkan atau menjalankan kejujuran. Bagaimana caranya? Nah, di depan lab IPA waktu itu kita membuat kantin kejujuran. Ya, ada snack-snack, ada minuman ringan, dan kemudian mereka membayar sendiri dan di situ tertulis harganya. Dan alhamdulillah hanya bertahan 3 bulan, setelah itu bangkrut, Bapak. Bangkrut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Guru dan juga orang tua wali murid serta kepala sekolah dan kasatlantas. Mengganggu waktunya sebentar. Jadi pada tanggal 4 November saya mendapatkan undangan untuk mengikuti pengimbasan pendidikan guru penggerak. Nah, di situ saya mendapatkan materi dari pelatihan di SMKN 58 itu, kemudian saya harus mempresentasikan, mendiseminasikan apa yang saya dapat kepada Bapak Ibu Guru dan orang tua murid serta semua stakeholder di sekolah ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kita kesehatan, kekuatan sehingga kita bisa berada di ruang guru pada tanggal 13 November ini. Salawat dan salam tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Dan atas perhatian, kedatangan, kehadiran Bapak Ibu untuk menghadiri diseminasi ini, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Mudah-mudahan ini akan menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kita semua. Oke, selanjutnya langsung saja kita masuk pada materi. Without further ado, jadi ada opsi buat opsi pilihan, yaitu tentang keyakinan, kesepakatan, dan lain sebagainya. Namun saya tertarik untuk berbicara dan membahas masalah budaya positif. Kenapa? Karena budaya positif itu berkaitan erat dengan karakter. Dan karakter peserta didik secara nasional dalam hari ini bukan dalam keadaan yang baik-baik saja. Banyak sekali terjadi permasalahan-permasalahan. Kemarin terakhir di SMKN di Sulawesi ada murid yang buka baju nantangin gurunya berantem. Ada lagi guru yang kepalanya dibacok. Ada lagi macam-macam lah pokoknya. Bahkan ada yang sengaja menabrakkan diri. Bahkan beberapa hal yang memilukan itu murid bercanda di kelas, bercandanya kasar banget, narik-narikin kursi, sampai akhirnya temennya itu tulang ekornya itu jatuh dan akhirnya lumpuh dan buta. Ya silakan masuk. Dia masih kecil. Oke, silakan masuk. Ya. Oke, itulah keadaan pendidikan karakter kita, maka sangat menarik sekali untuk kita bahas masalah sosialisasi budaya. Oke, sosialisasi budaya positif. Langsung kita masuk lagi. Oke, sebelum kita masuk pada sosialisasi budaya positif,
kita bahas terlebih dahulu latar belakang budaya positif di sekolah. Apa latar belakangnya? Latar belakangnya yaitu tujuan pendidikan di sekolah. Tujuan pendidikan di sekolah adalah membentuk siswa yang cerdas dan berkarakter. Ya, cerdas dan berkarakter. Kata kuncinya dua itu. Dan untuk mencapai tujuan supaya membentuk siswa yang cerdas, maka harus diadakan kegiatan pembelajaran yang baik, kegiatan belajar mengajar yang baik. Nah, selanjutnya untuk mencapai tujuan supaya siswa itu menjadi memiliki karakter yang baik, maka di sekolah harus dilakukan pembiasaan. Nah, pembiasaan yang dilakukan di sekolah itulah apa yang disebut dengan budaya positif. Nah, budaya positif itu ya, berangkat dari kebiasaan yang sesuai dengan spirit dan nilai-nilai yang diajarkan di sekolah. Nah, jadi budaya positif itu harus disepakati terlebih dahulu dalam kurun waktu tertentu sampai siswa itu selesai belajar di sekolah itu. Nah, tujuan pendidikan itu bermacam-macam. Ki Hajar Dewantara menyebutkan bahwasannya tujuan pendidikan adalah untuk membentuk budi pekerti yang halus, mencerdaskan otak, dan juga mendapatkan kesehatan badan. Oke, nah sementara dalam literatur yang lain disebutkan karakter yang diharapkan dalam pelaksanaan pendidikan ini itu tersebut atau diambil di dalam bisa kita dapatkan dalam profil pelajar Pancasila. Maka tujuan pembelajaran itu sangat berkaitan erat dengan karakter, karena tujuan daripada pendidikan adalah membentuk karakter yang baik. Bagaimana disebutkan oleh Ki Hajar Dewantara tadi, membentuk budi pekerti yang halus. Nah, apa karakter yang diharapkan dalam profil pelajar Pancasila itu adalah satu, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kreatif, gotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, semua karakter-karakter yang tertulis dalam profil pelajar Pancasila itu kemudian di breakdown, diuraikan, diaplikasikan lagi untuk mencapai tujuan itu. Maka setiap sekolah harus melakukan beberapa program-program. Nah, program-program untuk mencapai tujuan itu disebut dengan program-program sekolah, yang tentu saja program sekolah itu berkaitan atau mendukung budaya positif yang ada di sekolah. Oke, mari kita bahas masuk ke dalam budaya positif. Di budaya positif ini ada sebetulnya banyak sekali budaya, cuman yang baru kita di sekolah kita aplikasikan dan kita gerakkan, dan syukur alhamdulillah sejauh ini 6 budaya positif ini didukung erat oleh para guru-guru dan semua mensupport. Di antaranya adalah budaya positif kedisiplinan, kemudian budaya positif cinta kebersihan, budaya positif religius, kepedulian sosial, toleransi, dan sikap nasionalisme. Nah, mari kita jabarkan lagi satu persatu tentang budaya positif ini. Kita fokus lagi pada kedisiplinan. Nah, bagaimana program kerja untuk menegakkan kedisiplinan di sekolah kita? Kita fokus program kerjanya yaitu memperhatikan ketepatan waktu. Jadi ketika anak kelas 9, kelas 8, kelas 7 ada yang terlambat, langsung dicatat, langsung diarahkan, dibina, dinasihati, dan kita kasih kesepakatan bagaimana. Dan kalau itu sampai berulang-ulang, maka itu ada konsekuensinya. Konsekuensinya bisa berupa teguran, nasihat, konseling guru BK, bahkan sampai pemanggilan orang tua. Nah, cara mensosialisasikannya yaitu dengan melakukan
kesepakatan atau keyakinan. Nah, tujuan daripada menegakkan budaya disiplin di sekolah yaitu tentu saja untuk menciptakan budaya disiplin, kemudian melancarkan proses kegiatan belajar mengajar. Apa hubungannya proses kegiatan belajar mengajar dengan kedisiplinan? Ada. Hubungannya apa? Nah, kalau misalnya murid masuk sekolah, masuk kelas yang harusnya, silakan duduk. Ya, misalnya tuh, saya ada bangku kosong satu lagi. Ayo di depan banyak. Ini di belakang bawang. Ini kalau saya. Ya, contohnya gini. Ya, Pak Suparno mengajar matematika kelas 9. Dia udah setting semua LCD, setiap hari bawa LCD. Lagi asik-asik nerangin pelajaran, tiba-tiba ngetok Pak gitu. Orangnya gak ganti-ganti, lu lagi gitu. Itu tentu aja yang seperti itu akhirnya mengganggu kelancaran proses belajar mengajar. Selain itu, selain ketepatan waktu, kedisiplinan di sini adalah juga kita melihat kerapihan baju, ya. Jadi biasanya kalau setiap hari Rabu tuh kita ada senyum sapa salam, guru-guru berdiri di depan gerbang. Nah, kalau ada murid yang lupa pakai dasi, langsung suruh dibuka tasnya, pakai dasinya dulu sebelum masuk dalam kelas. Nah, demikianlah program sekolah dalam menegakkan kedisiplinan. Oke. Selanjutnya masuk lagi kita pada budaya cinta kebersihan. Apa tujuan cinta kebersihan? Yaitu siswa yang sehat, membentuk karakter siswa yang sehat supaya badannya itu sehat. Kalau kotor tentu banyak penyakit dan kuman-kuman. Nah, kemudian ketika lingkungan kelas dan lingkungan sekolah itu berada dalam keadaan bersih, tentu di situ terdapat jiwa yang sehat dan kemudian mood, ya, suasana belajar mengajar tentu menjadi menyenangkan karena kelas dan sekolahnya itu bersih. Nah, itulah tujuannya daripada budaya cinta kebersihan. Dan kemudian kapan program kerjanya itu dilaksanakan? Nah, kita semua sama-sama sudah mendukung, semua wali kelas dan semua perangkat sudah sama-sama tahu, dan setiap Jumat pagi pasti ada Jumat bersih. Jadi kalau anak kelas 9 olahraga, kelas 8-7 berarti giliran membersihkan kelas. Begitu juga sebaliknya kelas 8-7. Oke, nah itulah kegiatan kebersihan yang biasa kita lakukan. Nah, selain hari Jumat bersih, tiap hari, setiap kelas pun, setiap kelas, wali kelas sudah memberikan jadwal-jadwal. Nah, mereka sudah memiliki komitmen. Ya, kadang-kadang di 9B itu Bu Ecil sudah memberikan komitmen kalau ada murid yang nggak pikir, kesepakatannya gimana Bu Haji Punten? Mereka lagi mengupel pulang sekolah. Nah, itu. Kalau ada yang ngupel berarti ada konsekuensinya, ada kesepakatan gitu Bu Haji ya. Nah, itulah budaya bersih yang dilakukan di sekolah kita. Nah, kemudian sebelum memulai tahun ajaran, tentu saja wali kelas dan juga pihak wakaf kesiswaan membuat kesepakatan, membuat perjanjian dan menunjukkan tata tertib yang berlaku di sekolah kita. Oke, dan lokasi pembersihannya biasanya di setiap kelas dan juga di lapangan. Dan kadang-kadang kalau kelihatannya di taman itu udah mulai agak banyak tumbuh rumput-rumputnya, kita akan fokus ke situ, ke taman-taman sekolah. Oke, jadi demikianlah program cinta kebersihan yang dikerjakan atau dilaksanakan di sekolah kita. Masuk lagi Bapak Ibu, langsung pada religious. Budaya positif religious. Perlu nggak budaya positif religious? Perlu. Perlu, Mister. Kenapa? Karena ketika di sekolah itu anak-anaknya itu dekat dengan penciptanya, maka di situ dia bisa selalu merasa mawas diri, ada kontrol sosial,
di mana-mana selalu diawasi dan dilihat oleh Yang Maha Pencipta, dan di suatu saat nanti dia akan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Oke, maka budaya positif atau karakter religius yang dibangun di sekolah yaitu untuk membentuk siswa yang berakhlakul karimah, atau dalam bahasa yang disebut oleh Ki Hajar Dewantara tadi, membentuk budi pekerti yang halus. Jadi budi pekerti yang baik, akhlakul karimah, dan budi pekerti yang buruk. Ya sama lah, budi pekerti buruk, budi pekerti halus. Jadi kalau jiwa-jiwa anak-anak itu hampa dari nilai-nilai spiritual, gak pernah diajarkan untuk mengenal Sang Penciptanya, maka sangat mungkin mereka itu memiliki budi pekerti yang kasar, dan sepertinya tidak akan ada pembalasan dan karma semacam itu. Oke, kapan program kerjanya dilakukan? Di sekolah kita itu ada sholat Jumat. Ya, kalau laki-lakinya pergi sholat Jumat, yang perempuannya melakukan kegiatan putrian, di mana di situ diajarkan nilai-nilai religi dan spiritual. Kemudian ada duha, ada tadarus, ada sholat zuhur dan asar berjamaah. Dan bagi yang beragama Kristen, peserta didik kelas 9, kelas 8 dan 7 diajarkan untuk melakukan doa bersama, doa pagi, gitu ya Bu Santi ya. Dan anak-anak komitmen pagi-pagi terus Bu Santi. Oke. Dan kemudian bagaimana cara sosialisasinya? Biasanya siapa giliran yang akan melakukan sholat Jumat itu akan disosialisasikan oleh Mas Soleh melalui WA group gitu. Dan tempat pelaksanaannya bagi yang keputrian di ruang-ruang kelas pada sholat Jumat, dan sholat-sholat yang lain di masjid, dan kadang-kadang waktu sholat duha di lapangan, dan yang beragama Kristen berdoa di ruang perpustakaan Bu Santi ya. Di ruang perpustakaan lantai 3 kalau pas lagi ada acara duha ya. Ya, demikianlah kegiatan religius yang program-program kerja untuk meningkatkan karakter religius yang dilakukan di sekolah kita. Lanjut, masuk lagi kita pada kepedulian sosial. Emang ada pedulian sosial di sekolah kita program kerjanya, Mister? Ada. Buktinya apa? Itu bakti sosial, bantuan sosial, baik terhadap guru maupun terhadap murid. Buktinya apa? Nah, itu ada dana bansosnya, Pak Bu Asih yang in charge, dan juga Pak Suparno, tukang tagih-tagih. Oke, di kegiatan sekolah kita ada dana bansos, ada bakti sosial. Jadi biasanya dulu di 3 tahun 2 tahun terakhir, kalau ada siswa yang rumahnya kebetulan kebakaran atau kebanjiran, ya, terkena musibah, maka kita melakukan kegiatan bakti sosial, nyumbang lah, memberikan sumbangan, donasi semampunya gitu, secukupnya. Dan bahkan ada alumni ya kemarin kecelakaan, mantan muridnya Bu Ecin ya. Nah itu semua melakukan kegiatan bakti sosial. Oke, kecelakaan naik motor si Zikri Bu Ecin ya. Oke, kapan kegiatan bakti sosial dilaksanakan? Nah biasanya ketika terjadi musibah, dan setiap tahunnya rutin pengurus OSIS ya Ramzi setiap bulan Ramadan memberikan takjil untuk bagi orang yang berpuasa, supaya ada makanan atau snack kecil atau minuman ringan lah untuk membatalkan puasa gitu ya di OSIS ya. Berbagi ceria. Iya, berbagi ceria. Oke, mantap. Dan itu harus dibudayakan karena itu masuk dalam program sekolah ya. Oke, nah kemudian TKP maksudnya apa? Tempat berlangsungnya program kerja itu biasanya itu situasional. Ketika ada murid yang terkena musibah kebakaran atau kebanjiran, berarti kita akan langsung mendatanginya, dan berbagi ceria itu biasanya on the road ya. Kayak sahur on the road, juga ini takjil on the road gitu ya Pak Ramzi ya. Oke, dan kemudian sosialisasi untuk kegiatan bansos itu yaitu dengan melakukan keyakinan dan kesepakatan.
Jadi jauh-jauh hari di awal-awal kita sudah memberikan informasi tentang adanya kegiatan ini. Oke, itulah kepedulian sosial. Masuklah pada toleransi. Nah, ini cukup menarik karena toleransi itu digalakkan ketika di sekolah mulai melaksanakan kurikulum merdeka. Apa yang dimaksud dengan toleransi? Toleransi maksudnya tenggang rasa, tepo seliro. Tujuannya apa? Tujuannya untuk bisa saling menghargai, menghormati pendapat orang, ya, mendengar pendapat orang. Kapan program kegiatan di sekolah kita dilaksanakan? Nah, syukur alhamdulillah setiap hari Selasa pagi bergiliran ya, dari tim guru BK memberikan pembinaan dan pengarahan kepada murid-murid tentang makna intoleransi, kekerasan seksual dan lain sebagainya. Jadi pada setiap Selasa pagi bergiliran kelas 9, kelas 8, kelas 7 itu memberikan memberikan semacam pencerahan pada murid-murid tentang makna toleransi, apa yang murid harus lakukan dan jangan lakukan. Dan kegiatannya itu berlangsung di lapangan sekolah setengah 7 sampai jam 7 kira-kira setengah jaman lah ya. Dan biasanya di sosialisasinya itu di lapangan guru BK-nya itu memberikan pengarahan langsung. Oke, itulah kegiatan program kerja untuk meningkatkan budaya positif toleransi. Nah, sikap nasionalisme cukup menarik. Ya, apa tujuan melaksanakan sikap nasionalisme di sekolah? Tujuannya yaitu untuk meningkatkan kecintaan kita pada tanah air. Apakah kita melaksanakannya? Pasti melaksanakan. Buktinya apa? Buktinya pas setiap setengah 7 tepat di jam 30 ya, kita semua langsung menghormat kepada bendera dengan diiringi lagu Indonesia Raya 3 stanza. Nah, itulah untuk mencintai tanah air, begitulah kita. Dan disitulah semenjak remaja, semenjak dini dipupuk kecintaan kita terhadap negara kita, terhadap bendera kita, ya. Dan cara mensosialisasikannya itu dengan keyakinan dan kesepakatan yang dilakukan di awal tahun ajaran. Dan kegiatan itu berlangsung di lapangan sekolah setiap hari mulai hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Bahkan sebelum sholat duha pun kita melakukan kegiatan itu. Dan bukan hanya memperdengarkan lagu Indonesia Raya dan menghormat bendera Indonesia stanza, setiap Senin itu bergiliran. Nah, itu tadi pagi juga udah disebut sama Bu Asi tentang kebersihan Bu Asi ya. Nah, setiap Senin tadi 8C tadi pagi Bu Asi. 8B. Oh, 8B ya. Minggu kemarin Pak Sigit, tadi pagi giliran Bu Asi, besok Senin besok berarti giliran 8C ya. Dan upacara bendera itu adalah ukuran kecintaan kita, nasionalisme kita dan patriotisme kita kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Oke. Dan di upacara bendera juga dinyanyikan lagu-lagu wajib nasional. Sebenarnya apa? Supaya tertanam dalam hati kita, tanam dalam lubuk sanubari kita untuk selalu mencintai negara kesatuan Republik Indonesia. Oke, itulah program kerja untuk menumbuhkan sikap nasionalisme di sekolah kita. Maka berakhirlah uraian tentang budaya positif yang ada di sekolah kita. Satu hal ya yang perlu ditambahkan dan sangat disayangkan yaitu sikap budaya positif untuk melatih kejujuran. Jadi kira-kira 10 tahun yang lalu, tahun 2013, itu udah ada usaha-usaha dari pihak manajemen sekolah untuk melaksanakan program kerja melancarkan atau menjalankan kejujuran
Bagaimana caranya? Nah, di depan lab IPA waktu itu kita membuat kantin kejujuran. Ya, ada snack-snack, ada minuman ringan, dan kemudian mereka membayar sendiri dan di situ tertulis harganya. Dan alhamdulillah hanya bertahan 3 bulan, setelah itu bangkrut. Bangkrut. Why? Kenapa? Because karena memang nilai-nilai kejujuran masih belum tertanam dan akhirnya banyak anak yang tidak jujur. ambil makanan minumannya diambil, duitnya tapi nggak ditaruh. Iya betul, Mister. Dan akhirnya saya ada omongan sedikit dengan Pak Kuncoro dan Pak Purwanto untuk melakukan program kerja dan meningkatkan budaya kejujuran di sekolah. Akhirnya kadang-kadang ada beberapa orang murid-murid yang baik dan jujur. Ketika dia menemukan duit atau HP, dia akan melaporkan ke ruang staf, lapor ke Pak Yonedi. Nah, kita akan mencatat nama-nama anak yang menemukan duit atau HP, ya. Nanti setelah itu kita umumkan, terima kasih bla 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 bla. Nah, mungkin di BK akan menjadi catatan dan karakter positif bagi itu anak gitu. Artinya mungkin ya suatu saat misalnya dia dalam situasi yang kritis, nggak naik sekolah gitu, misalnya dalam kenaikan sekolahnya diperdebatkan sama guru-guru, naik nggak naik 20 orang dan kemudian akhirnya Bu Sera, Bu Dahlia, Bu Ecin buka buku catatan profil tuh anak. Ternyata dalam catatan itu ada kebaikan-kebaikan yang tersimpan. Dia itu berkali-kali tercatat sering mengembalikan uang atau HP, bahkan lebih dari 3 kali. Nah, tentu karena kejujuran yang demikian dan jujur itu merupakan sesuatu yang sangat mahal. Nah, itu mungkin bisa dipertimbangkan ketika kenaikan. Dan satu lagi, berat sekali rasanya program kerja untuk menegakkan kejujuran. Ya, pengalaman yang sudah ketika kita membuat PAS, penilaian akhir semester berbasis aplikasi, dan kemudian kita menggunakan Rio teknologi. Ada aja lagi murid-murid yang menggunakan aplikasi tipuan gitu. Rio teknologi sih dipakai juga, tapi Rio teknologinya yang KW, yang abal-abal, yang buatan hacker, yang dia bisa menggunakan masih bisa buka aplikasi-aplikasi yang lain. Nah, itulah ya. Jadi kenapa memang sulit sekali memberantas atau menegakkan kejujuran ya di tingkat atas, di tingkat bawahnya aja udah begitu. Tapi anyway, kita tetap berkomitmen. Dan mudah-mudahan pada hari Senin ini ada masukan mungkin dari Bu Hera nih. Bu Hera kelihatannya seneng nih. Kira-kira masukan apa yang bisa dilakukan sekolah, program kerja kita untuk meningkatkan budaya positif kejujuran supaya kita bisa bertambah jadi 67 gitu. Selain mencatat nama anak-anak yang menemukan HP atau duit gitu. Mungkin Ramzi sebagai ketua OSIS ada masukan, silakan. Apa kira-kira program? Nah, mungkin izin kalau dari saya mungkin tadi lebih utama masalah kan namanya remaja gitu ya, apalagi kita di tingkat SMP itu kadang tuh kita juga perlu yang namanya apresiasi dari orang gitu, dari orang lain. Kayak misalnya ada terbesit gitu kalau kita melakukan kebaikan tuh, walaupun kita nggak berpikir untuk iya ataupun pamer, pasti ada terbesit kayak pengen dihargai orang lain, pengen diucapin terima kasih segala macam atas kebaikan yang kita lakukan gitu. Mungkin kalau dari saya seperti yang tadi udah Mister jelasin, kalau misalnya menemukan barang ataupun sesuatu bisa kita umumin gitu. Umuminnya juga secara terbuka, kayak yang nemuin si ini. Jadi mungkin orang-orang tuh jadi lebih berterima kasih pada orang ini gitu.
gitu sih. orang akan lebih percaya pada dia gitu ya. Ya, terima kasih masukannya. Mungkin dari Oma ada masukan lain, Oma? Kira-kira program-program kerja apa yang sebaiknya dilakukan sekolah untuk membangun budaya positif kejujuran, gitu. Supaya nanti anak-anak itu outputnya menjadi siswa yang cerdas dan berkarakter positif. Gimana Mas kira-kira ada masukan supaya nanti bisa kita ini kan? Bagus juga sih kalau kebetulan ketemu Nah, anak yang sudah mau jujur langsung diumumkan waktu ada apel atau waktu kumpul. Oh, buat apel upacara ya. Jadi setidaknya kan buat contoh buat yang lain. Iya. Gitu. Jadi dengan kejujuran kita pun juga menghargai. Jadi begitu pas apel upacara bisa juga kita sebutkan Iya. terima kasih kepada bla 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 Iya. kelas bla 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 Iya. karena telah menemukan dan mengembalikan HP yang dia temukan atau uang yang dia temukan. Oke. Terima kasih atas masukannya Oma. Yai, kira-kira ada ide lain lagi Yai? Yai ada? Lanjut dulu. Oke. Ada masukan Bu Era atau ada pertanyaan dari presentasi ini sebelum saya tutup Bu Era? Mungkin karena ini kejujuran ini kan kalau di BK ya Iya, iya. diapresiasi ketika anak itu mau jujur sama dirinya sendiri dengan persoalan yang ada, itu saya apresiasi. Iya. Artinya kita bisa membantu dirinya untuk mengenal siapa dia dan terbuka untuk ke depan, masa depan. Itu Iya. sih kalau di BK. Jadi itu perlu diapresiasi bagi mereka yang mau datang ke ruang BK lalu membuka dirinya, menceritakan keberadaannya dan bekerja sama untuk membantu dirinya. Terima kasih Bu Era. Sama-sama, Pak. Minimal jujur terhadap dirinya sendiri dulu Bu ya. Karena tidak sedikit juga kasus-kasus orang murid-murid yang Ya, mengakhiri betul. hidupnya. Ada yang terjun dari lantai 3, ada yang menyayat-nyayat tangan gitu. Ya, karena mungkin dia itu nggak nyaman dengan siapapun untuk menumpahkan atau mencurahkan segala permasalahan yang ada dalam dadanya ya. Oke, makasih atas pengabdiannya selama ini Bu Era. Bu Dahlia ada yang masukan kira-kira atau Bu Ece nih lebih kepada BK ya? Tapi bisa juga PPKN-nya banyak juga nih Pak Bagus, Bu Asih gitu. Nasionalisme tadi PPKN ini Bu Asih ya, termasuk toleransi juga. Ya, ya silakan Bu Dahlia. Mungkin bisa gini kali ya, misal seperti yang Nancy katakan tadi, bahwa hasil yang mereka lakukan itu kalau memang pihak dari kesiswaan atau para wakil mendapatkan info seperti yang diumumkan, itu boleh nanti data-datanya diserahkan ke guru BK-nya biar kita juga bisa mengapresiasi anak yang melakukan kebaikan atau kejujuran itu ya besar ya. Jadi kalau hanya alhamdulillah juga nanti kita bisa kan kita juga bisa pada saat klasikal di dalam kelas itu bisa memberikan pujian yang Ramzi katakan kan itu adalah reward buat mereka gitu, dan itu penting melakukan untuk memuji ya Mister ya. Pujian itu penting buat anak-anak, itu aja sih mungkin boleh diinfokan ke kita guru BK ya Mister. Terima kasih. Terima kasih. Ramzi ada yang mau tambahkan lagi? Ada lagi. Ya, Ramzi. Pengen nambahin di masalah nasionalisme juga sih. Iya. Karena kan masalah di sini itu tentang mungkin kalau masalah kewajiban bagi setiap siswa untuk ataupun guru-guru untuk menghormati bendera setiap pagi itu kewajiban yang emang ada dan emang tiap pagi itu harus dilakuin gitu. Tetapi masalahnya di sini kan dari OSIS itu juga pernah diminta, bukan OSIS saja, dari OSIS, pengurus kelas segala macam itu diminta buat setiap pagi tuh kita itu biasanya setiap sebelum hormat sekitar 5 menit diminta oleh kesiswaan atau Pak Mencorot tuh buat barisin seluruh peserta itu di depan kelasnya masing-masing. Tetapi kalau misalnya kita itu sebagai alat pengingat kayak misalnya ayo keluar ataupun kita minta segala sesuatu, lama-lama takutnya si peserta atau peserta didik siswa-siswi ini tuh hanya nangkapnya itu sebagai kewajiban yang pagi ya sekedar dilewatin aja lah, yang penting kita hormat gitu. Mungkin Kita bisa gugurin kewajibannya. ya betul. Nah, mungkin yang kita PR-in di sini dari OSIS terutama, apalagi kan kita pengen juga nasionalisme ini tuh nggak ditegakkan sebagai kewajiban yang
ya terlewati, yang penting terlewati atau yang penting terlaksana gitu. Tapi juga ada rasa beneran dari jiwanya gitu, kalau harus menghormati bendera dengan benar, segala macam perjuangan dulu nih untuk kembali bendera ini gimana, itu mungkin kan harus lebih ditekankan atau lebih ditanami lagi di jiwa masing-masing peserta didik misalnya. Nah mungkin karena kalau dari OSIS juga dulu itu sempat kalau yang bercanda ataupun dia nggak serius hormatnya itu dicatat namanya Mister sebagai apa ya, teguran ataupun ada sanksinya lah, kayak misalnya dia disuruh hormat di lapangan dengan waktu yang ditentukan sebagai penegur segala macam, sebagai dorongan aja supaya dia itu lebih apa ya, lebih serius lagi, lebih jiwa nasionalismenya ada lagi. Tetapi kita lakuin itu beberapa minggu terus diminta untuk stop karena itu kan sebagai tindak hukuman juga. Nah, jadi PR-nya mungkin di sini kita tuh pengen jadiin kegiatan hormat bendera ini nggak cuma sekedar sesuatu yang harus dilaksanain tiap pagi terus udah terlewat gitu aja, ritual tanpa makna ya. Betul. Mungkin PR-nya di situ sih bisa. Yai, saya bisa kasih pertanyaan, Yai. Murid-murid yang sholat Jumat itu kan kadang-kadang mereka memberikan absen dengan menggunakan timestamp gitu ya. Terus ketika dicek satu-satu ternyata kedapatan virus misalnya, tidak sholat Jumat. Kira-kira konsekuensinya apa yang biasanya terjadi pada anak yang mandol atau bolos sholat Jumat lah gitu. Sudah berjalan, mereka kan lapor di grup, ada di grup tentang misalnya apa namanya, kelas 7 ya. Yang mereka selatan. Nah, laporan, assalamualaikum, ini yang apa namanya, yang sholat Jumat. Tapi kita nggak nanti satu-satu karena saya akan tanya siapa yang nggak sholat. Jadi langsung ada perannya di bawah laporan apanya Jais nggak sholat karena emang nggak masuk. Terus yang ini nggak Asyaf nggak sholat karena dia kabur misalkan. Nah minggu depan pas jam saya panggil. Sebenarnya ada konsekuensi khusus, tapi nggak berupa hukuman fisik. Biasanya hanya hafalan atau saya kasih soal. Ya paling nggak ada sedikit efek tidaknya dipermalukan. Saya panggil ke depan, sedikit dinasihati dengan agak keras, tapi nggak ada fisik. Lalu baru kasih tugas. Ada shock terapinya. Itu aja sih. Oke, kasih ya, sudah mendidik murid-murid SMK 52. Selanjutnya mungkin yang paling parah kelas 9 soalnya. Iya. Karena kalau kelas 9 dia hadir, tapi pas sholat Jumat dia kabur. Nah, itu yang parah. tapi absen ada. Absen ada. Nah, itulah Itu kejujuran. kemasalah. Itulah kejujuran. Ini masalah lagi. Mungkin Bu Ecin atau Bu Nur Aini bisa menambahkan lagi gimana supaya kita bisa menggalakkan lagi. Kalau sebenarnya kalau memungkinkan kita bikin lagi warung kantin kejujuran, tapi di atasnya kita pasangin CCTV. Jadi yang ngambil wafer tapi duit nggak masukin duit kan kelihatan tuh dari CCTV. Iya, betul, Mister. Ya, gitu. Ya Bu Nur atau Bu Ecin silakan tambahkan ya Bu. Ya Bu Ecin, Bu Ecin. Pendapat dari Lagi tadi ada masukan sosial dan budaya, kayak itu cukup lengkap ya. Pada dasarnya kejujuran itu kan nilai karakter ya Pak. Ketika seseorang di rumahnya itu memang sudah terbiasa, karena pendidikan utama adalah keluarga. Ketika di rumah mereka sudah diajarkan tentang kejujuran, ya, tentang bagaimana perilaku yang baik, perilaku yang tidak baik, dan bisa membedakan, biasanya anak-anak kita juga akan mampu menerapkan hal itu gitu di sekolah. Adapun reward dan sebagainya memang itu harus kita lakukan walaupun cuma pujian. Terima kasih Nah, kamu hari ini sudah jujur pada kami semua, pada diri kamu semua, karena kejujuran kan bukan untuk diri sendiri, tapi untuk orang banyak juga. Nah di sini ya tadi semuanya pendapat kayaknya sudah lengkap ya Mister, bahwa pada dasarnya ketika anak itu berbuat jujur, itu mereka sudah melakukan kebaikan untuk diri sendiri dan orang lain. Jadi di sini ya kita hanya sebagai guru khususnya memberikan apresiasi kepada mereka, baik melalui pujian kepada mereka,
segala mereka luar biasa, hebat, kayaknya cukup untuk anak-anak seperti itu. Setuju sekali Bu Haji. Jadi pendidikan yang dasar berawal dari keluarga. Dan untuk itulah kenapa ada Oma kita undang ke sini sebagai wali daripada Abdullah kelas 9D ya Oma ya. Setuju ya Oma ya. Jadi pendidikan paling mendasar berawal dari keluarga. Pak, standarnya sedari dini kita mengajarkan permisi, terima kasih, maaf, itu standar banget. Permisi, terima kasih, maaf. Nah kalau udah begitu, kesana-kesananya yang lain juga pasti akan ikutan. Atau ada yang mau ditambahkan, Oma mungkin udah kenyang makan asam garam yang mendidik anak gitu Oma, karakter gitu. Ada yang bagus, ada yang enggak akhirnya. Nah mungkin bisa berbagi sedikit pengalaman Oma, 3 menitan lah gitu. Nah untuk ini. Alhamdulillah ya, saya nih jadi percaya untuk ngurus 3 anak laki-laki dari tahun 2009 ya. Itu mempunyai karakter yang beda-beda, benar-benar beda. Kalau yang pertama luar biasa, tiap hari saya dipanggil sama guru BK. Yang kedua, alhamdulillah dia diam. Namanya gitu, suka ngebohong kalau dibawain bekal dibilang habis lagi dibuangin. Gitu. Saya sampai dalam hati ya Allah. Nah kalau yang ini yang ketiga nih, mudah-mudahan saya belum lihat macam-macam ya. Mudah-mudahan nggak seperti kakak-kakaknya dah gitu. Saya udah asalnya udah sempat ngancam juga nih, udah yang 3 kali saya bilang begitu kan, jangan sampai nanti saya dianggap orang yang bisa dibohongin atau bisa dicengin, bisa diapain lah gitu istilahnya ya. Jadi saya kepengen tuh Abdullah lah yang bisa membawa nama baik keluarga gitu. Insya Allah. Itu saya juga kasihan juga sebenarnya sama Abdullah ya. Kalau yang 2 itu kan kita masih siap kerja, masih kuat kerja ya, masih bisa cari uang. Sedangkan Abdullah dalam keadaan kita sudah fisik udah namanya udah kakek-kakek nenek-nenek, sudah untuk ini juga udah susah ya. Makanya dia sendiri yang masuk ke sekolah negeri, sedangkan yang kakak-kakaknya alhamdulillah di swasta. Ya, saya cuman itu aja deh, berharap dengan anak yang cucu saya yang ketiga ini bisa membawa kebaikan untuk semuanya. Ya alhamdulillah juga sih ya, dengan adanya kemarin kejadian kakak-kakaknya yang satu begini, satu begini ya, sedangkannya kan Abdullah bisa berkaca mana yang bisa dia contoh, mana yang dia bisa buang. Itu aja jadi buat pelajaran ya. Baik, terima kasih Om. Bapak Ibu, azan asar sudah terdengar, jarum panjang juga telah tepat menunjukkan jam 3, maka tibalah saatnya saya mengakhiri acara diseminasi sosialisasi budaya positif ini. Saya terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian, komentar, kerjasama dan lain sebagainya, waktunya ya. Mudah-mudahan Allah membalas semua kebaikan ini. Amin. Dan Amin ya rabbal alamin. semua akan Ustaz. berbalik ke kita semua dan bermanfaat buat kita semua. Amin. Amin. Mohon ya maaf rabbal atas alamin, segala Ustaz. kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.